Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kampus STKIP Itawatunusa, Prodi PGSD semester 1. Di sini kami akan membahas tentang kemagnetan yang dibawa oleh Ibu dosen Ibu Nurlaiha Ibrahim SPD MPD. Pengertian magnet. Magnet adalah logam atau batuan yang dapat menarik benda-benda yang mengandung besi, baja, nikel, cobalt atau campuran logam tersebut. Kemagnetan adalah suatu sifat zat yang teramati sebagai suatu gaya tarik atau gaya tolak antara kutub-kutub tidak senama atau senama. Sifat-sifat magnetik disebabkan gerakan elektron dan atom-atom tersebut. Bentuk magnet yang dibuat terdiri atas beberapa macam, yaitu magnet batang, magnet jarum, magnet silinder, magnet ladam. Berdasarkan sifat bahan terhadap daya tarik magnet, bahan magnetik dibedakan atas 1. Magnet ferromagnetis, bahan yang tertarik sangat kuat oleh magnet. Contohnya seperti Fe, Co, Ni atau baja. 2. Bahan paramagnetis, bahan yang tertarik magnet dengan gaya yang lemah, contohnya Al, Pt, dan Mn. 3. Bahan diamagnetis, bahan yang tidak ditarik magnet. Kemagnetan. 1. Teori kemagnetan. 2. Cara membuat magnet. 3. Medan magnet. 4. Kemagnetan bumi. 5. Elektromagnetik. 6. Gaya Lorentz. 7. Alat elektromagnetik. 8. Transformator. Berdasarkan jenis bahan yang digunakan, magnet dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu 1. Magnet permanen campuran. A. Magnet alcomat campuran besi dan aluminium. B. Magnet alnico campuran besi dan nikel gaya. C. Magnet tradisional campuran besi dan cobalt sangat kuat. 2. Magnet permanen keramik magnador terbuat dari serbuk ferit, bersifat keras dan memiliki daya tarik kuat. 3. Magnet besi lunat stoli terbuat dari 96% besi dan 4% silikon. Sifat kemagnetan tidak keras dan sementara. 4. Magnet pelindung metal. Cara membuat magnet. Ada beberapa cara dalam membuat magnet, di antara 1. Digosok, 2. Dialiri arus listrik, 3. Induksi. Cara menghilangkan sifat kemagnetan. 1. Dipukul-pukul, 2. Dipanaskan atau dibakar, 3. Dialiri arus bolak-balik. Magnet digosok. Gosokkan magnet permanen berulang-ulang dan suatu arah. Kutub magnet yang dihasilkan pada ujung terakhir. Gosok dan selalu berlawanan dengan magnet penggosok. Langsung saja ke kemagnetan bumi. Jarum kompas arah utara selalu mengarah ke arah utara. Karena kutub selatan magnet bumi terletak di kutub utara bumi dan kutub utara bumi magnet terletak di kutub selatan bumi. Simpangan jarum kompas, letak kutub-kutub magnet bumi tidak dapat berada di kutub-kutub bumi, tetapi menyimpang terhadap letak kutub bumi. Hal ini menyebabkan garis-garis gaya magnet bumi mengalami penyimpangan terhadap arah utara selatan bumi. Akibatnya, penyimpangan kutub utara jarum kompas akan membentuk sudut terhadap arah utara selatan bumi. Geografis, sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara selatan geografis disebut deklinasi. Penyimpangan jarum kompas itu terjadi karena garis-garis gaya magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi dalam kurung bidang horizontal. Akibatnya, kutub utara jarum kompas menyimpang naik atau turun terhadap permukaan bumi. Penyimpangan kutub utara jarum kompas akan membentuk sudut terhadap bidang datar permukaan bumi. Sudut yang ditemukan
oleh kutub utara jarum kompas dengan bidang datar disebut klinasi. Langsung saja masuk ke elektromagnetik. Elektromagnetik merupakan hubungan antara kemagnetan dengan kelistrikan. Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ditemukan secara tidak sengaja ketika akan memberikan kuliah bagi mahasiswa, menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik, magnet jarum kompas akan bergerak menyimpang. Magnet jarum kompas akan makin besar jika kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat diperbesar. Arah penyimpangan jarum kompas bergantung arah arus listrik yang mengalir dalam kawat. Cara memperkuat sifat kemagnetan pada elektromagnetik. Cara yang pertama, memperbesar arus listrik. Yang kedua, menambah jumlah lilitan. Yang ketiga, mengganti inti besi dengan baja. Keuntungan menggunakan elektromagnet. Yang satu, kekuatan magnet mudah diatur sesuai yang dikehendaki. Dua, sifat kemagnetannya mudah dihilangkan dan ditimbulkan. Tiga, kutub-kutub magnet mudah ditukar. Masuk ke arah gaya magnet. Arah medan magnet pada kawat lurus berarus dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan jika arah listrik searah ibu jari, maka keempat jari yang menggenggamkan merupakan arah medan magnet. A. Arah gaya magnet pada kawat lurus berarus. B. Arah gaya magnet pada kawat melingkar. Langsung saja masuk ke gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Persamaan untuk menghitung besaran gaya Lorentz. V sama dengan gaya Lorentz, lambangnya N. B sama dengan medan magnet, lambangnya Tesla. I sama dengan kuat arus listrik, lambangnya A. L sama dengan panjang kawat, lambangnya M. Langsung saja masuk ke contoh. Sebuah kawat penghantar panjangnya meter. Berarus listrik 10 meter ampere dan berada pada medan magnet tetap 5 Tesla. Berapakah besar gaya Lorentz? Diketahui L sama dengan 2 meter, B sama dengan 5 Tesla, I sama dengan 10 meter ampere sama dengan 0,1 ampere. Diketahui V sama dengan jawabannya V sama dengan B kali I kali L sama dengan 5 kali 0, 1 kali 2 sama dengan 0,1 Newton. Langsung saja masuk ke alat elektromagnetik. A. Bel listrik. Bel listrik terdiri atas 2 elektromagnet dengan setiap senoida dililitkan pada arah yang berlawanan. Oke, perhatikan gambarnya. Apabila sakilar ditekankan, arus listrik akan mengalir melalui solenoida. Teras besi akan menjadi magnet dan menarik. Kepingan besi lentur dan pengantuk akan memukul bel. Lonceng menghasilkan bunyi. Tarikan kepingan besi lentur oleh elektromagnet akan memisahkan titik sentuh dan skrup pengatur yang berfungsi sebagai interruptor. Arus listrik akan putus dan teras besi hilang kemagnetannya. Keping besi lentur akan kembali ke kedudukan semula. Teras besi akan menjadi magnet dan menarik keping besi lentur dan mengeluk akan memukul
bel lonceng menghasilkan bunyi kembali. Proses ini berulang-ulang sangat cepat dan bunyi lonceng terus terdengar. Langsung masuk ke B, relay. Relay berfungsi sebagai sakalar untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik yang besar pada rangkaian lain dengan menggunakan arus listrik yang kecil. Ketika sakilar ditutup, arus listrik kecil mengalir pada hamparan teras besi akan menjadi magnet elektromagnet dan menarik kepingan besi lentur. Titik sentuh C akan tertutup, menyebabkan rangkaian lain yang membawa arus besar akan tersambung. Apabila selar S dibuka, teras besi hilang kemagnetannya. Keping besi lentur kembali ke kedudukan semula. Titik sentuh C terbuka dengan rangkaian listrik lain terputus. Masuk di C, telepon. Telepon terdiri dari dua bagian, yaitu bagian mengirim dan bagian menerima. Prinsip kerja bagian mikrofon adalah mengubah gelombang suara menjadi getaran listrik. Pada bagian mengirim, ketika seseorang berbicara akan menggetarkan diafragma aluminium. Serbuk-serbuk karbon yang terdapat pada mikrofon akan tertekan dan menyebabkan hambatan serbuk karbon mengecil. Getaran yang berupa sinyal listrik akan mengalir melalui rangkaian listrik. Prinsip kerja bagi telepon adalah mengubah sinyal listrik menjadi gelombang bunyi. Sinyal listrik yang dihasilkan diterima oleh pesawat telepon. Apabila sinyal listrik berubah-ubah mengalir pada kumpulan teras besi akan menjadi elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah. Diafragma besi lentur dihadapkan elektromagnet akan ditarik dengan gaya yang berubah-ubah. Hal ini menyebabkan diafragma bergetar. Getaran memengaruhi udara di hadapannya, sehingga udara akan dimampatkan dan diregankan. Tekanan bunyi yang dihasilkan tekanan bunyi yang dikirim melalui mikrofon. D. Kontrol listrik. Elektromagnet yang besar digunakan untuk mengangkat sampah logam yang tidak terpakai. Apabila arus dihidupkan, kontrol listrik akan menarik sampah besi dan memindah ke tempat dikehendaki. Apabila arus listrik dimatikan, sampah besi akan jatuh. Dengan cara lain, sampah yang berupa tembaga aluminium dan seng dapat dipisahkan dengan besi. Kebaikan kontrol listrik adalah A. Mampu mengangkat sampah besi dalam jumlah besar. B. Dapat mengangkat atau memindahkan bongkahan besi yang tanpa rantai. C. Membantu memisahkan antara logam feromagnetik dan bukan feromagnetik. Langsung masuk di transformator. Transformator adalah alat untuk menaikkan dan menurunkan tegangan bolak-balik. Ketika arus bolak-balik melewati kumparan primer, terbentuk medan magnet yang berubah-ubah sebagai akibat arus bolak-balik. Medan magnet menghasilkan proses induksi elektromagnetik yang menimbulkan arus di dalam kumpulan sekunder. Ada transformator jenis step up dan step down. Pada transformator ideal, besar tegangan induksi pada tiap lilitan kumparan sekunder sama dengan tegangan yang diinduksikan pada tiap lilitan kumparan primer. Pada transformator ideal, jumlah energi yang dipindahkan tidak mengalami kerugian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.